Coach Andika Setiawan. Siap, Masya Allah. Mas Didi. Jauh-jauh dari Bogor, Coach. Bogor. Dari Bogor. Kesini nyetir sendiri atau gimana, Coach? Biasanya motoran kan terakhir. Motoran, oke. Kalau sekarang kemarin naik sleeper bus ke sini. Oke. Bisa motoran langsung ke Jogja? Bisa dong. Masih kuat nih? Masih kuat kita. Saya terakhir naik motor, Coach, 15 menit udah nggak sekuat antum sepertinya. Kalau gue lebih tua umurnya. On the gue lebih muda kayaknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Coach, Insya Allah. sedikit Siap. nih, Coach. Ini masuk di bulan Ramadan nih, Coach. Siap. Ya. Ramadan ini kan apa yang paling orang impikan, kesehatan semakin sehat, Ya. kemudian pemasukan semakin besar, kan harapannya seperti itu. Oke. Ya, itulah yang orang inginkan selain beribadah di bulan Ramadan nih. Kasih tips dong, Dok, Coach, kira-kira. Ini enteng ingin apa yang lain pengen? Nggak semua lo pengen punya Oh, iya. penghasilan lebih besar dari Ramadan. Biasanya begitu, oke. soalnya Oke, siap. tagihan pasti banyak. Belum lagi nanti bayar Mudik, keuangan lebih besar. gitu, Coach. Apa nih, Coach, kira-kira? Ada strategi nggak, Coach, untuk bisnis terutama? Kemudian kita bahas bisnis dulu, nanti habis itu bahas kesehatan, Coach. Oke. Ya karena podcast ini Anda lihat sekarang di bulan Ramadan gitu ya. Sejujurnya tanda kutip sudah terlambat kalau kita bicara bagaimana bisa mendapatkan bisnis bisa meledak di bulan Ramadan ini gitu ya. Kesehatan kita bisa bicara. Artinya mungkin hal-hal yang saya bahas sebagai life coach atau business coach ini artinya harus wajib fardu kudu ain gitu ya. Kita persiapkan di Ramadan berikutnya. Supaya Ramadan berikutnya ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan dengan penuh keberkahan, sehatnya dapat, pahalanya optimal, bisnisnya juga amazing gitu. But karena ditanya seperti ini dan kita sudah dimasuk di bulan Ramadan sudah berjalan, bagaimana cara supaya mendapatkan kesehatan? Terus yang kedua, bisnis gitu ya. Bisnis atau pemasukan yang lebih lah. Pemasukan yang lebih, oke. Terlepas dari pahalanya tadi kan, kita pengen dapat pahala yang besar itu, oke, itu bahasan tersendiri. Oke, kalau kesehatan, ya, kesehatan gini. Kalau saya lihat kita bicara kesehatan fisik lu berkesehatan bisnis ya. Ya. Kalau kita bicara kesehatan, bro, jadi justru ironinya banyak orang yang justru malah sakit asbab dia saum Ramadan. Padahal harusnya teori kita berpuasa itu kan banyak membahas baik yang muslim maupun non muslim, itu kan ada konteks konsepnya autofagi kan. Sel tubuh kita ketika dia berpuasa, pendek cerita dia akan memakan sel-sel rusak, sel-sel sakit sehingga jadi sehat lah. Harusnya kan begitu. Tapi justru lucunya, ironinya orang berpuasa malah makin sakit, bukannya sehat gitu. Bahkan pengeluaran dia di bulan Ramadan terkait dengan makanan malah lebih besar karena ada iftar jama'i, buka puasa bareng, belum lagi mudik dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi sahurnya tidak dikontrol, bukanya balas dendam. Lebih parah lagi, gula apa segala, sehingga ya semua insulin dan seterusnya itu bekerja keras lah, katakan begitu. Nah, apalagi terus juga di Ramadan dia berkurang olahraganya, berkurang bangun ototnya, hilang jaringan otot dan seterusnya, ini mempengaruhi kan si tubuh dalam tadi mengkonversi gula darah dan seterusnya begitu. Nah, sehingga ironinya justru makin banyak orang yang sakit Di bulan Ramadan. justru makin sakit di bulan Ramadan. So gimana? Supaya lebih sehat. Biar supaya lebih sehat. Pengalaman pribadi nih, supaya walk the talk. Saya itu kalau sahur, Mas, itu paling hanya kurma dan kalaupun saya minum kopi gitu. Ya, sebelumnya saya kopi pakai gula gitu. Kalau sekarang saya udah minimalisir gula. Tapi saya cukup pakai air dan kurma. Kalau saya begitu. Itu minum kopi sahur nggak apa-apa, Coach? Kalau saya nggak apa-apa ya, apa-apa kembali ya? ke orang ya. Ada Oke, yang dia sensitif, dia jadi tajam lambungnya dan seterusnya. Kalau saya nggak masalah, gitu. Jadi kalau saya memang nggak makan, supaya salah satunya adalah tadi tubuh kita puasanya optimal. Yang kedua, pada subuh itu saya pengen bisa optimal untuk ngaji kah, tilawah gitu ya, belajar, ngisi kajian dan seterusnya. Kalau kita sahurnya berat, biasa mbak subuh ngantuk tuh. Berarti nggak boleh terlalu banyak lah ya. Terlalu banyak. Ya, artinya
kan kita paham bahwa pada subuh itu adalah ya waktu yang sangat berkah kan, ya Tuhan turun langsung, katakan begitu, malaikat langsung diturunkan. Amal soleh apa yang kita lakukan pada subuh itu sangat mempengaruhi seharian kita nanti akan sampai buka puasa gitu. Yang berikutnya pas buka puasanya duduk Allahu Akbar. Ya. Nah, Langsung gas. Iya. Langsung, nah, yang langsung gas balas dendam itu biasanya yang akhirnya ibadahnya nggak optimal dan tubuhnya malah bukan makin sehat. Tarawihnya makin ngantuk juga kan, wah es buah ini itu dan seterusnya gitu. Ya. Ya, gorengan gitu kan, kurma sunnah, bala-bala gorengan wajib gitu malah gitu kan. Nah itu menjadi problem. Akhirnya pasca Ramadan mungkin dia relatif cenderung, belum lagi nanti pasca Ramadan dia Syawalnya gitu, dia cenderung turun berat badan karena ada puasanya. Lebaran boom lagi gitu. Balas dendam. Nah jadi habit ini yang menjadikan kita siapa diri kita, kan kesehatan kita seperti apa. Nah, buka puasa bagusnya apa, Gods? Makanan yang paling baik apa? Ya kalau sunnahnya kan Kurma. ya kurma dan air. Kalau saya begitu. Makannya bagusnya pada isya kalau biasanya. Malah pada tarawih lah ya. Ya pada tarawih. Kalau saya sukanya begitu ya. Kecuali kalau lagi ada acara iftar jamaah dan seterusnya, oke lah. Tapi saya berusaha sebisa mungkin tidak balas dendam di situ. Karena begitu kita balas dendam itu kayak akhirnya kita kayak craving lagi, kayak apa craving itu, jadi kayak pengen lagi, kayak merasa enak lagi terus gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk delay gratification gitu ya, habis tarawih kita baru makan yang agak sedikit enak lah begitu. Dan Apa itu contohnya, Gods? nasi Padang. Kita masak gimana? Nasi Padang ya. Ya sebenarnya tergantung ya. Ini kan you ada di mana nontonnya, kan audience viewers antum dari seluruh dunia gitu ya. Nggak ada nasi Padang di Amerika, jarang gitu. Nah, jadi ya poinnya gini, kalau saya makan lebih lambat, jadi fase saya autofaginya, fase saya puasanya makin panjang, itu makin bagus. Terus ketika saya buka puasa, katakan habis isya gitu ya, habis tarawih jam 8 katakan, artinya kan saya masih kenyang di sahurnya begitu. Jadi saya punya banyak simpanan energi itu untuk saya sahurnya hanya cukup kurma dan air saja kalau saya begitu. Berarti tetap sahurnya sebagai penentu nih ya. Yes. Dan itu ngaruh loh. Nah ini nyambung ke tadi kesehatan. Saya tuh suka saya biasa kalau habis subuh gitu ya. Ini ceritanya bulan Ramadan ya. Kayak kemarin tuh, nah biasa gitu kan. Saya biasanya kalau habis subuh, ya sahur subuh pulang dari masjid, habis ngisi kajian, katakan ngaji dan seterusnya, saya masih menyempatkan untuk jogging loh. Dan itu enak. Habis subuh malah. Habis subuh saya malah. Nanti malah lemas, Gods? Enggak tuh. Kalau saya enggak, justru enak, seger. Tapi ya joggingnya tidak ekstrim lah ya gitu. Tapi saya tetap jalan katakan, atau lari-lari kecil keliling komplek itu saya lakukan. Bukan habis tarawih, bukan? Kalau saya enggak. Enggak ya. Gitu. Ada orang-orang yang ngabuburit misalnya. Nah, cuma konteksnya kalau dalam konteks saya biasanya ngabuburit itu waktu produktif saya kan. Lagi ngapain lah, bisnis meeting lah ini dan seterusnya. Bukan tipikal orang kantoran gitu yang punya jam kerja, mungkin akhirnya bisa ngabuburit dia sambil olahraga. Nah, kalau saya Ramadan tahun lalu gitu ya saya melakukan aktivitas jogging itu pada subuh aman, enak. Oke. Seger-seger aja begitu. Oke, berarti kita rangkum dikit, Coach ya. Nanti kita sahur baiknya kurma sama air putih, tapi nggak kenyang gimana, Coach? Nah, dikit banget tuh. Ini kan lagi-lagi saya juga awalnya tidak langsung seperti itu. Oke. Setiap orang harus tahu kondisi kita masing-masing. Oke. Jadi saya nggak langsung ekstrim juga itu begitu. Jangan sampai juga ngikutin cara saya terus ternyata malah sakit gitu, malah mahnya kambuh dan seterusnya gitu. Jadi tetap harus dilatih gitu. Tetap harus persiapan begitu. Nah, persiapan makanya saya bilang kan, ini agak terlambat kalau kita baru nonton podcast sekarang. Artinya di bulan Rajab ataupun Sya'ban, kalau memang kita antusias untuk menghadapi menjamu Ramadan ini, kita sudah mempersiapkan tuh keuangan kita, pola makan kita, pola olahraga kita, begitu. Sehingga pas Ramadan udah puncaknya betul. ya. Kenapa bulan Ramadan itu banyak orang yang akhirnya suka ngantukan, pusing, hipoglikemi, karena dia nggak dipersiapkan. Mereka menganggap mindsetnya Ramadan itu adalah
bulan latihan, padahal salah kalau menurut saya. Itu kan syahrul jihad gitu, itu adalah bulan perjuangan kita, bulan actionnya kita. Persiapannya di Rajab dan Sya'ban ini nih gitu, persiapan mental, persiapan tadi pola makan kita. Ya, saya sebelum Ramadan udah belajar intermittent fasting tuh, katakan begitu, ya kan. Jadi ya mencoba untuk mensedikitkan makan, ada pola puasanya, minum air saja gitu kan, ada jam makannya gitu. Itu pola-pola ketika kita memang ingin menjadikan Ramadan itu yang terbaik. Oke.